Perkenalkan, kami dari kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Aulia Sapitri, NIM 172117013. Saya Dwi Lestari, NIM 20111701117. Nama saya Sawidi, NIM 20111170106. Materi kami pada hari ini yaitu aliran Hawarid dan Murji'ah. Sejarah Hawarid. Kata Hawarid secara etimologis berasal dari bahasa Arab haraja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Hawarid dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima arbirase atau tahkim dalam Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Buthat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Hawarid pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada pada pihak yang benar karena Ali merupakan khilafah sah yang telah dibayat mayoritas umat Islam, sementara Muawiyah berada pada pihak yang salah karena memberontak kepada khalifah. Berdasarkan estimasi Hawarid, pihak Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu, tetapi karena Ali menerima tipu daya licik ajakan damai Muawiyah, kemenangan yang hampir diraih itu menjadi raib. Sejarah Murji'ah. Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'a yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan yang artinya memberikan harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat dari Allah. Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pengikutnya hari kiamat kelak. Ajaran pokok Hawarid dan Murji'ah. Ajaran pokok Hawarid. Pertama, khalifah tidak mesti berasal dari suku Quraisy. Kedua, orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir. Ketiga, untuk menentukan kafir atau tidaknya seorang muslim tergantung pada amal perbuatannya. Sedangkan ajaran pokok Murji'ah yang pertama, kaum Murji'ah yang timbul sebagai reaksi terhadap kaum Hawarid. Dalam paham mereka sangat bertentangan dengan paham Hawarid. Masalah dosa besar yang dilakukan diserahkan kepada keputusan Allah kelak di akhirat. Ketiga, adapun argumen yang dipakai oleh kaum Murji'ah adalah bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu masih tetap mukmin. Keempat, seseorang dikatakan mukmin jika dia telah beriman dengan hati walaupun lidahnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat atau secara lahirnya berperilaku Yahudi atau Nasrani. Kelima, menurut mereka sembahyang bukanlah merupakan ibadat kepada Allah karena yang disebut ibadah adalah iman kepada Allah dalam arti salikiyah. Sembahyang, zakat, puasa, dan haji hanya menggambarkan kepatuhan dan tidak merupakan ibadah kepada Allah karena yang mereka sebut ibadah itu hanyalah iman kepada Allah. Perkembangan Hawarid dan Murji'ah. Pertama, perkembangan Hawarid terlepas dari beberapa fakta subsekte pecahnya Hawarid. Tokoh-tokoh yang disebut di atas sepakat bahwa subsekte Hawarid yang besar, pertama Al-Mukakimah, yang kedua Al-Jarikah, yang ketiga Al-Nazat, yang keempat Al-Jaridah, yang kelima Al-Supriyah, yang keenam Al-Ibadiyah. Sedangkan perkembangan Murji'ah,
Harun Nasution mengklasifikasikan Murji'ah menjadi dua sekte, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Pertama, golongan moderat. Berdirinya bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal di dalam neraka, karena menurut golongan ini, iman adalah pengetahuan tentang Allah dan Rasul-Nya, serta iman tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Penggagas tersebut adalah Al-Hasan, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan ahli hadis lainnya. Adapun kelompok Murji'ah ekstrim adalah Jahmiyah, Salihiyah, Yunusiyah, dan Ubaidiyah Hasaniyah. Mungkin sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.